Bagaimana bisa orang-orang musyrik itu mengingkari Sang Pencipta yang menjadikan mereka? Fahal hum wujidu minal adam? Apakah mereka itu diciptakan daripada ketiadaan? Ya, ditanyakan lagi, apakah mereka itu diciptakan dengan bentuk yang sangat bagus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video sesi yang kedua, yakni dengan tema meruntuhkan konsep Tauhid 3 yang berkeyakinan bahwa orang-orang musyrik bertauhid rububiyah. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah menyebutkan ulama pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu tidak yakin alias ragu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Dan untuk teman-teman yang mengatakan JLS ini cuma punya satu dalil, tunggu saja. Ya, tunggu dan terus simak, pantau selalu YouTube saya dan semua sosial media saya, ya, di mana saya di situ menuliskan seperti di Facebook saya, di Telegram saya, di Instagram saya, dan di TikTok saya. Itu semua saya tampilin dengan hal yang sama. Mengenai TikTok, kemudian Telegram, Instagram, dan lainnya itu nanti di akhir video saya sebutin. Kemudian kita bahas ulama, ya, ulama nomor 5 yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu ragu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Yuk kita bahas. Nah, sekarang sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di hadapan teman-teman, ada sebuah kitab tafsir yang bernama Tafsir Al-Maraghi, karya Sahibul Fadilah Al-Ustad Al-Kabir Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ya, pada cetakan yang pertama teman-teman bisa lihat tahun terbitan 1365 Hijriah atau bertepatan dengan 1946 Masehi. Ya, ini sudah lama sekali, Masya Allah kitabnya. Juz yang ke-27. Ya, masih di surah yang sama, yakni surah At-Tur ayat 36. Ya. Namun, saya melihat di kolom komentar ada yang menyatakan bahwa ayat ini maksudnya begini, ayat itu maksudnya begitu. Ya, maka untuk menjawab kegundahan teman-teman di kolom komentar, kita jelaskan sedikit. Dan insya Allah nanti kalau memang ada yang muskil di kolom komentar, saya bantu jawab. Pertama, ayat itu membahas tentang keadaan orang-orang musyrik. Ya, Allah mempertanyakan mereka, membantah mereka dengan bentuk mempertanyakan. Ayat ini dimulai dengan ayat 35 sampai 36. Ayat 35-nya yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan daripada ketiadaan sesuatu apapun? Maksudnya apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Di sini Al-Musannif, yakni Syekh Al-Maraghi mengatakan, bagaimana bisa orang-orang musyrik itu mengingkari Sang Pencipta yang menjadikan mereka? Fahal hum wujidu minal adam? Apakah mereka itu diciptakan daripada ketiadaan? Ya, ditanyakan lagi, apakah mereka itu diciptakan dengan bentuk yang sangat bagus daripada tiada yang menjadikan? Ya, wal aqlu yashhadu bi anna kulla ma yujadu minal adam la budda lahu minal mujid. Secara akal, kata Syekh, secara akal menyaksikan bahwa tiap-tiap segala sesuatu yang dia itu ada setelah tiada, yang dia itu diciptakan dari ketiadaan, la budda lahu min mujid. Tidak boleh tidak, dia harus ada yang menjadikan, harus ada yang menciptakan. Kita nggak usah jauh panjang lebar ya, korek api saja itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nggak mungkin tiba-tiba ada korek api, nggak ada yang menciptakan, tuh nggak mungkin. Ya. Jadi pertanyaan sebagai bentuk bantahan, apakah orang-orang musyrik itu mengira kalau mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Itu satu. Kemudian Allah mempertanyakan lagi, am hum khaliqun. Ya.
Atau apakah mereka yang pencipta itu sendiri? Mereka menciptakan diri mereka sendiri. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ciptaan menciptakan dirinya sendiri? Karena sebelum dia ada, bagaimana dia mengambil tindakan gitu loh. Dia belum ada. Bagaimana dia bisa mengambil tindakan untuk menjadikan wong dia belum ada? Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mempertanyakan kepada orang-orang musyrik menggunakan pendekatan yang logis. Gitu loh. Kita bertanya, mengajak orang-orang musyrik itu menggunakan akalnya. Ya, ini bagusnya Masya Allahnya Al-Quran. Kemudian ditanyakan lagi oleh Allah. Kalaupun ya kita terima, misal mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Ditanya lagi sama Allah, am khalaqus samawati wal ard? Apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Perhatikan di sini, law furida annahum khalaqu anfusahum. Ya. Kalau seandainya ditakdirkan, mereka meyakini dirinya lah menciptakan diri mereka sendiri. Kalau begitu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Karena ia telah ada sebelum kalian ada, gitu. Ya, maka terus disebutkan bal la yuqinun. Akan tetapi mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin dengan 3 hal yang disebutkan tadi. Bahkan secara hakikat keadaan mereka itu annahum la yuqinuna bima yaqulun. Secara hakikat keadaan mereka itu mereka tidak yakin terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka berikan sebagai bentuk jawaban manakala mereka ditanyai, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Wa khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Faqalu Allah. Mereka menjawab Allah. Itu tidak yakin, teman-teman. Dijawab di sini karena lau aiqanu, kalau seandainya mereka yakin dengan demikian, yakin bahwa Allah yang menciptakan alam, yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang maha kuasa di alam semesta ini, ma'aradu an ibadatihi, maka mereka tidak akan berpaling untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mengesahkan Allah dalam peribadatannya. Buktinya tidak. Mereka syirik dalam peribadatan. Itu karena kenapa? Karena mereka sudah didahului dengan kesyirikan di rububiyah. Orang, teman-teman, kalau syirik di rububiyah, itu pasti syirik di uluhiyah. Orang yang syirik di uluhiyah itu pasti disebabkan karena syiriknya di rububiyah. Seseorang itu tidak akan menyembah sembarangan. Itu, teman-teman, perlu pegang. Seseorang itu tidak akan menyembah sembarangan, kecuali dia meyakini pada sesembahannya itu ada kekuatan, ada kemahakuasaan, ada daya dan upaya di situ. Kenapa orang-orang musyrik itu menyembah patung? Karena mereka meyakini patung itu bisa memberi rezeki, patung itu bisa memberi manfaat dan mudarat. Itu syirik di rububiyah. Mereka meyakini ada perbuatan yang sejatinya itu hanya Allah lah satu-satunya. Ya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi hujan, Allah yang memberi manfaat mudarat. Ya, tapi mereka meyakini bahwa selain Allah, patung-patung itu mampu melakukan demikian. Dan itu kan kita bahas. Intinya, teman-teman, dalil dan referensi kita banyak, ya. Dan saya akan tunjukkan semuanya insyaallah. Gitu. Ini ulama nomor berapa? Nomor 5. Sekarang kita pergi ke ulama nomor 6. Nah, sekarang sebagaimana teman-teman lihat, kita sekarang sudah dihadapkan dengan sebuah kitab tafsir lagi, yakni kitab tafsir yang bernama Tafsir Ruhul Bayan, karya Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh. Ya, Masya Allah, ini nama beliau panjang sekali ya, nama gelarnya ya, Khatimul Mufassirin, ya, penutup ahli-ahli tafsir, wa qudwatu arbab, Masya Allah. Nama beliau Maulana wa Maular Rum Syekh Ismail Haqqi, ya, Syekh Ismail Haqqi, ulama yang wafat pada tahun 1137 Hijriah. Ya. Teman-teman, masih di pembahasan surah yang sama, yakni di surah At-Tur ayat 36. Kenapa saya menggunakan banyak tafsir pada ayat yang sama? Saya ingin menunjukkan bahwa pemahaman ulama-ulama terdahulu itu berbeda dengan pemahaman ulama Wahabi sekarang. Ya. Ulama-ulama terdahulu itu tidak meyakini seperti yang ulama Wahabi.
Gitu. Perhatikan di sini pada bunyi ayat yang sama, ya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Perhatikan. Perhatikan teman-teman. Artinya, idza su'ilu, apabila mereka ditanyai, man khalaqakum wa khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan kalian dan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yuk kita bahas. Apa kata mereka? Qalu Allah. Mereka menjawab Allah, teman-teman. Wahum ghairu muqinin bima qalu. Akan tetapi mereka tidak yakin, teman-teman. Mereka tidak yakin terhadap apa yang mereka ucapkan. Wa illa, dan jika seandainya mereka yakin apa yang mereka ucapkan, lama a'radu an ibadatihi ta'ala. Mereka tidak akan berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Ya. Orang-orang yang yakin Allah lah satu-satunya yang maha kuasa di alam semesta, dia tidak akan menyembah hal lain. Kenapa orang-orang itu menyembah patung? Karena dia meyakini patung itu memiliki kekuasaan seperti yang saya bilang di awal. Tapi kalau seandainya benar-benar yakin Allah lah yang maha kuasa di alam semesta ini, dia tidak akan menyembah patung, tidak akan menyembah pohon, dan lain sebagainya. Gitu, insya Allah di video-video selanjutnya kita akan bahas, ya. Kita akan kumpulkan dalil-dalilnya. Dan juga teman-teman, karena di YouTube, ini karena mungkin saya yang baru tahu ya, di YouTube itu ada sebuah fitur postingan. Teman-teman kalau mau baca penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan seputar Salafi Wahabi juga bisa baca di situ. Kemudian screenshotan ini itu saya posting di situ nanti. Teman-teman bisa download ataupun screenshot dan lain sebagainya. Baik. Kemudian mengenai akun sosial media saya yang lain, itu kita akan kemudian akun sosial media saya dari Instagram, dari TikTok, dan juga dari Facebook, itu teman-teman bisa bantu kalau mau ya. Bisa baca hal-hal yang kira-kira menurut teman-teman bermanfaat, silahkan diambil. Jika tidak, silahkan dikomentari di mana letak kekeliruan, dan saya harapkan kritik dan sarannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, yakni ulama nomor 7 ya, kalau nggak salah ya. Betul, ulama nomor 7 insyaallah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.